Hai semuanya, selamat datang di podcast Talking About Public Policy. Nah, di sini kita bakalan ngobrol santai aja, tapi tetap menambah wawasan terkait dunia kebijakan publik. Hal yang sering banget kita dengar, tapi kita nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Kadang banyak dari kita bilang, kenapa sih pemerintah membuat kebijakan kayak gitu, atau kenapa kebijakan itu tiba-tiba berubah. Nah, di balik semua itu, ternyata terdapat proses yang panjang banget. Melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kepentingan, bahkan banyak perdebatan juga. Perkenalkan, nama aku Heni, dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama dua teman hebat, yaitu yang pertama ada Kak Inta Weisler sebagai narasumber pertama kita, dan Kak Sri Rezeki Ananda sebagai narasumber kedua kita. Halo, aku temannya hari ini. Halo Kak, baik banget kabar aku, dan aku sudah banget bisa dengar di podcast ini dengan mengangkat tema yang cukup berat sebenarnya untuk kita bahas, tapi menarik untuk kita kupas secara tuntas. Soalnya aku merasa kalau orang-orang ini banyak banget yang salah paham terkait proses pembentukan kebijakan. Halo semua, aku juga senang banget. Terkadang orang berpikir kalau kebijakan itu berlangsung karena pejabat tanda tangan. Padahal prosesnya panjang banget. Setuju. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana kebijakan itu sebenarnya dirumuskan. Di sini kita bakal bahas 3 hal penting, yaitu yang pertama tentang koalisi advokasi, yang kedua tentang komunitas kebijakan, dan yang terakhir ialah peran think tank atau lembaga pemikir. Nah, langsung saja kita beralih dulu ke narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Inta Weisler. Coba deh jelasin dengan bahasa yang mudah dimengerti, apa sih arti dari koalisi advokasi itu? Oke, jadi koalisi advokasi atau Advocacy Coalition Framework, bisa juga disingkat dengan ACF, itu adalah sebuah teori yang ngajarin kalau kebijakan publik ini adalah hasil dari sebuah proses yang sangat amat panjang, karena ini adalah penggabungan dari ide dan juga interaksi sosial yang juga melibatkan banyak banget pihak, baik itu pemerintah, LSM, akademisi, bahkan masyarakat juga bisa loh untuk ikut bergabung membentuk kebijakan tersebut. Jadi di sini itu banyak banget yang ikut terlibat ya, Pak Swan? Betul banget. Jadi teori itu dikembangkan oleh 2 ahli, yaitu Paul Klopp dan Jack Kinsey. Dan di mana mereka meyakinkan kalau teori ini punya keyakinan bahwa setiap koalisi ini memiliki kepentingan utama. Misalnya ada satu koalisi yang menganggap bahwa pembangunan ekonomi itu lebih penting, tapi ternyata di sisi lain ada satu koalisi lain yang menganggap pelestarian lingkungan ini justru lebih penting daripada pembangunan ekonomi. Berarti kayak 2 sisi dari mata uang ya, yang satu fokus ke ekonomi, dan yang satunya itu malah fokus ke lingkungan. Betul banget. Nah, jadi mungkin bisa kita ambil contoh dari pembangunan IKN kemarin ya, di mana kita sadar bahwa pembangunan IKN kemarin itu banyak banget beragam pro dan kontra. Buat mereka tim pro itu menganggap bahwa pembangunan IKN ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Sedangkan bagi tim kontra, mereka justru merasa bahwa pembangunan ini sebagai masalah besar karena dapat merusak lingkungan, dan bahkan menganggap bahwa pembangunan ini memberikan kerugian yang besar bagi negara karena dibutuhkannya dana-dana untuk proses pembangunan. Berarti setiap kebijakan besar itu punya koalisinya masing-masing ya, Kak Swan? Iya, jadi ACF ini punya keyakinan dan memiliki 2 jenis. Yaitu yang pertama, yaitu keyakinan inti, di mana keyakinan inti ini adalah keyakinan atau keputusan yang udah nggak bisa banget atau susah banget untuk ditebus atau diubah. Dan juga ada keyakinan sekunder, di mana keyakinan ini masih bisa kita ubah, masih bisa kita otak-atik istilahnya, jika terjadi situasi dan kondisi tertentu. Nah, kalau 2 koalisi ini sama-sama kuat dan nggak mau ngalah, itu gimana tuh Kak Swan?
Nah, inilah yang dibutuhkan policy broker atau pemegang keputusan. Jadi policy broker ini adalah pihak netral dari dua pihak yang sedang bermasalah nih Kak Heni. Jadi kayak wasit gitu yang lagi nanganin dua tim yang lagi ribut banget gitu ya Kak Swan? Bisa dibilang begitu, tapi kalau di sini wasitnya itu nggak cuma megang kartu kuning doang nih, tapi wasitnya memiliki hak ataupun kewajiban untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi terhadap dua pihak yang sedang berkonflik ini. Jadi kebijakan itu nggak pernah berdiri sendiri ya, selalu dipengaruhi oleh banyak faktor. Benar banget. Nah, disinilah kenapa kita harus menyadari kalau ICF itu sangat amat penting karena ICF ini mengajarkan kalau kebijakan publik ini bukan hanya sekedar kepentingan politik, tapi juga dari penggabungan ide dan juga interaksi sosial yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran bersama. Oke, terima kasih untuk Kak Swen penjelasannya dan kita lanjut ke topik berikutnya nih. Kalau tadi kita ngebahas tentang koalisi advokasi yang suka berdebat dan bersaing, nah sekarang aku pengen tahu dari narasumber kedua kita yaitu Kak Nanda, apa sih arti yang sebenarnya dari komunitas kebijakan? Nah, kalau koalisi advokasi itu cenderung bersaing. Komunitas kebijakan itu kelompok orang yang bekerja sama dalam satu bidang secara rutin. Nah, mereka itu bukan musuhan, tapi mereka saling bantu membuat, menyusun, dan menjalankan kebijakan. Biasanya isinya seperti pemerintah, terus akademisi, lembaga swasta, dan praktisi kebijakan. Oh, jadi kayak tim yang memang paham banget di bidang itu ya, Kak Nanda? Ya, contohnya di bidang pertanian. Bisa aja komunitas itu terdiri dari pejabat, kementerian, asosiasi petani, perusahaan pabrik, dan peneliti. Mereka juga sering rapat bareng seperti bertukar informasi dan membuat rekomendasi kebijakan. Berarti bisa dibilang kayak lingkaran dalam kebijakan gitu ya. Nah, iya, bisa dibilang begitu juga sih, karena mereka punya hubungan yang kuat dan stabil. Keputusan bisa diambil lebih cepat, tapi di sisi lainnya, kadang mereka terlalu tertutup, jadi masyarakat nggak tahu apa yang mereka bahas. Nah, itu yang sering orang mikir bahwa kebijakan itu tiba-tiba muncul tanpa penjelasan. Nah, betul banget. Padahal prosesnya itu panjang banget, cuma nggak kelihatan aja. Makanya penting banget transparansi bagi masyarakat. Dia ngerti kenapa sebuah kebijakan itu diambil. Contohnya kayak kebijakan impor beras ya, banyak yang protes karena merasa bahwa mereka itu nggak dilibatkan. Nah iya, tapi sebenarnya di balik itu semua udah ada komunitas kebijakan yang lama diskusi soal stok pangan dan kebutuhan nasional. Cuman karena masyarakat nggak tahu, akhirnya muncullah salah paham. Dan sebenarnya di Indonesia ini udah lumayan banyak banget kebijakan yang menerapkan sistem keterbukaan. Jadi mereka mulai melakukan konsultasi publik, survei online, dan bahkan mengadakan semacam sosialisasi dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Nah betul banget, sekarang udah banyak loh kementerian yang bikin forum daring. Bahkan media sosial juga dipakai buat minta akses masuknya publik. Itu langkah bagus buat bikin proses kebijakan itu lebih partisipatif. Berarti bisa dibilang komunitas kebijakan itu seperti dapur tempat kebijakan dimasak, di mana dapur tersebut udah punya jendela nih yang bisa dilihat oleh masyarakat luas. Wah, itu perumpamaan yang pas banget ya. Dan biar masakannya makin enak, mereka juga butuh bahan baku dari riset dan analisis. Nah, disitulah kita mulai kelihatan. Ini dia yang sering disebut-sebut tapi belum banyak orang yang tahu. Menurut Kak Nanda, apa sih arti dari think tank tersebut? Nah, think tank itu lembaga atau organisasi yang tugasnya menyediakan ide, riset, dan rekomendasi untuk kebijakan publik. Mereka biasanya diisi oleh peneliti, akademisi, dan analis yang fokusnya mengumpulkan data, bikin laporan, dan kasih saran di pembuatan kebijakan. Jadi ini kayak tim risetnya dari pemerintah ya? Bisa dibilang begitu, tapi bedanya think tank itu biasanya independen. Mereka nggak di bawah pemerintah langsung, tapi bisa kerjasama sama kementerian atau DPR
buat bantu ngasih masukan. Contoh dari think tank di Indonesia sendiri itu kayak bisa CESIS, Semeru, dan juga Indef, yang dimana mereka itu sering banget nih ngasih masukan terkait isu-isu sosial, terus ekonomi, bahkan pendidikan. Oh iya, aku pernah baca laporan dari Semeru soal kemiskinan di Indonesia. Kalau mereka itu juga bantu pemerintah ya, Kak Asman. Benar banget. Ya betul, selain bantu pemerintah, ini juga punya peran penting buat mengedukasi masyarakat. Mereka sering bikin seminar, webinar, dan laporan publik biar masyarakat juga mengerti isu-isu kebijakan. Wah, keren banget sih. Tapi sebenarnya think tank ini netral nggak sih? Gak semua tentang itu netral. Ada yang benar-benar independen, tapi ada juga yang punya arah ideologi tertentu. Misalnya ada pro pasar bebas, ada yang fokus pada keadilan sosial. Yang penting mereka transparan tentang arah dananya. Nah, di Indonesia sendiri itu udah lumayan banyak banget ya think tank yang mulai aktif di media sosial dengan membuat konten-konten yang menarik dan juga mudah dipahami nih. Jadi hal ini membuat masyarakat ini merasa terdorong untuk lebih aware terhadap isu kebijakan. Iya, bener banget. Karena jujur aja, kalau kita ngomongin soal kebijakan yang terlalu akademik, itu justru bakalan bikin kita buat kayak ngantuk atau bosan gitu ya. Ya, makanya penting banget penyampaian kayak di podcast ini biar masyarakat tahu kalau kebijakan itu bukan sesuatu yang jauh, tapi justru dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Wah, gak kerasa ya, kita udah ngobrolin tentang banyak hal dan panjang banget nih, mulai dari koalisi advokasi, komunitas kebijakan, dan yang terakhir tadi kita sempat bahas tentang peran think tank, yang dimana di sini aku bakalan banyak belajar dan banyak pengetahuan baru yang didapat dari kalian seperti itu. Betul banget nih Kak Edi dan Kak Nanda, terima kasih juga buat waktunya. Jadi intinya tuh kayak kebijakan ini bukan hanya sekedar soal kepentingan pribadi, tapi ternyata kebijakan ini adalah hasil dari campur tangan banyak banget pihak yang mengeluarkan idenya dan juga mau nih berinteraksi secara sosial. Betul banget. Dan kalau masyarakat tahu proses ini, mereka bisa lebih paham kenapa kebijakan itu dibuat dan bisa ikut terlibat juga. Iya, jadi kalau nanti ada muncul kebijakan baru, kita bisa lebih bijak nih, gak langsung marah aja, tapi kita harus tahu dulu latar belakang adanya kebijakan tersebut. Benar banget nih. Jadi kalau misalnya kita sebagai masyarakat tahu nih gimana sih proses pembentukan kebijakan itu, kita bisa masuk nih ke dalamnya untuk memberikan masukan. Jadi nggak cuma sekedar kritik kosong aja sih. Nah, makin banyak masyarakat yang tahu proses ini, makin besar juga demokrasi kita. Setuju banget. Oke, terima kasih untuk Kak Yunita Hoiswen sebagai narasumber pertama kita dan Kak Sri Rezeki Ananda Putri sebagai narasumber kedua kita atas penjelasan dan obrolannya hari ini. Dan buat kamu yang lagi dengerin, semoga sekarang kamu lebih ngerti bahwa di balik setiap kebijakan publik ada proses yang panjang, kerja keras, dan juga kolaborasi dari banyak pihak. Dan aku juga berharap kalau kalian semua bisa lebih aware dan memahami nih bahwa kebijakan ini gak hanya melibatkan satu pihak, tapi ada banyak banget pihak yang berada di dalamnya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penentuan solusi bersama. Dan kalau kita ikut peduli, berarti kita ikut membangun negara lewat pemahaman kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu episode kita kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap kritis, tetap peduli, dan tetap semangat dalam belajar kebijakan publik. Sampai jumpa.